Qala al-muallif rahimahullah. Yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah gilir istri, qasam, al-qasmu, cara membagi giliran kepada istri. Ini ada lagi pembahasan apabila ada orang baru menikah. Dan jika berkawin ia akan istri yang baru. Nah, dia sudah punya misal nih, sudah punya 2 orang istri. Nah, lalu menikah yang ketiga, istri yang baru. Dan jikalau amah sekalipun, walaupun budak nih, amah itu artinya budak, walaupun istrinya ini budak. Nah, wajib ditentukan dia 7 hari 7 malam. Maka wajib dia bermalam bersama istri barunya ini, diberi keistimewaan gilir 7 hari 7 malam dulu. Paham maksudnya ya? Yang lain nggak boleh protes. Loh kok lama kali? Biasanya kami digilir 3 hari 3 hari. Giliran dia kok 7 hari? Karena istri baru. Nanti setelah selesai itu sama lagi kayak yang lain. Nah, jadi itu tadi 7 hari 7 malam. Berturut-turut. Harus berturut-turut. Jika biker. Kalau dia perawan. Nah, bukan jika bakar ya. Biker. Biker itu artinya perawan. Jika biker, jika dia perawan. Kalau nikah barunya sama perawan, maka harus dia menetap bersama perawan tadi 7 hari 7 malam setelah nikah tadi itu. Nanti setelahnya normal lagi, sama lagi kayak yang lain. Nah, dan 3 hari 3 malam berturut-turut jika janda. Dan 3 hari 3 malam berturut-turut jika janda. Ya, mohon maaf, si perawan belum pernah merasakan yang namanya bareng sama suami, kan gitu. Sementara janda udah pernah. Jadi makanya dibedain. Nah, dibedain. Itu tadi antara gadis dan perawan. Walaupun kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang lebih afdol itu adalah nikah dengan gadis. Nah, jadi ada seorang sahabat menikah, kemudian Rasulullah katakan, kau baru menikah? Iya. Maka ditanya sama baginda Nabi, janda atau perawan? Maka dijawab, ini Sayyiduna Jabir ya, Sayyiduna Jabir bin Abdullah menjawab, aku nikahnya sama perawan, sama janda ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, halla bikran, kenapa enggak yang gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kau bisa bercanda sama dia, dia pun membalas bercanda samamu. Seolah Nabi tahu kalau udah janda, payah diajak bercanda lagi. Nah, serius aja hidupnya. Nah, kalau sama gadis mungkin kata Nabi, kau masih bisa main-main sama dia. Dan memang kan begitu. Kita kalau nikah tuh, kalau baru-baru, Masya Allah, dikasih bunga senang deh. Nah, kasih bunga senang dia, pulang kita entah petik bunga di mana, habis itu kita kasih dia, wah senang dia. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dikasih bunga, apa ini bang? Ini hari Sabtu, kenapa ngasih bunga? Nah, hari Sabtu abang baru gajian. Nah, bukan ini yang kuharapkan. Jadi udah serius aja. Nah, jadi kata baginda Nabi, kenapa tak yang perawan? Maka kata Sayyiduna Jabir, nah nih, kalau ada alasannya boleh. Kata Sayyiduna Jabir, ya Rasulullah, ayahku wafat gugur syahid di perang Uhud. Meninggalkan adik-adikku yang masih kecil-kecil. Dan aku nggak maulah kalau aku nikah sama orang yang seumuran sama adikku. Nanti dia nggak bisa ngurusin adik-adikku. Maka aku nikah sama yang sudah berpengalaman supaya bisa bantu-bantuin, entah menyisirkannya, membersihkan pakaiannya, segala macam. Mendengar itu apa kata Nabi? Asabta. Kalau itu alasannya kau benar milih janda. Nah, jadi tergantung. Baginda Nabi SAW punya istri 11. Punya istri 11. Yang biker, yang perawan cuma 1. Cuma Sayyidah Aisyah saja. Cuma Sayyidah Aisyah saja. Lainnya semua janda. Tapi tetap Rasulullah katakan untuk orang itu bagusnya yang perawan. Nah, jadi dari Maria. Enggak. Kalau itu budak bukan istri, bukan istri. Maria Al-Qibtiyah itu budak. Jadi kalau budak tidak dihitung menikah. Nah, jadi mau perawan mau janda budak itu bebas aja, nggak ada urusan. Nah, jadi 11 itu semuanya janda kecuali Sayyidah Aisyah. Tapi ingat, Rasulullah itu
kalau boleh dibilang yang memang secara zahir ya, secara zahir yang memang pilihan Rasul itu cuma satu, cuma Sayyidah Khadijah. Yang lainnya wahyu. Nah, paham maksudnya? Yang lainnya perintah dari Allah. Kenapa? Karena yang lainnya dinikahi setelah Rasul jadi Nabi. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, barulah yang lainnya dinikahi. Kalau Nabi sudah diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad sudah dapat wahyu, itu wa mayantiqu anil hawa. Nggak ada semuanya itu sesuai keinginan Nabi. Semuanya itu wahyun yuha. Semuanya itu wahyu yang disampaikan. Jadi makanya Sayyidah Khadijah ini agak lebih lebih dekat sama Nabi, lebih istimewa. Karena kesannya walaupun hakikat tetap Allah yang pilihkan. Saat itu kan belum ada wahyu datang ke Nabi, berarti memang Nabi yang milih Sayyidah Khadijah. Nah, Nabi milih Sayyidah Khadijah tetaplah berdasarkan mimpi Sayyidah Khadijah yang bahwasanya akan jadi istri Nabi segala macam. Yang lainnya itu adalah wahyu. Nah, jadi mohon maaf. Jangan sampai berbalik atau berlindung di belakang baginda Nabi ketika mau nikah lebih dari satu, mau nikah kedua. Nabi aja nikah begini. Nabi wa mayantiqu anil hawa. Nabi itu nggak ada yang semuanya keinginan hawa nafsunya. Sementara kita menikah 2, 3, tanya keinginan siapa? Kan keinginan diri sendiri. Jadi udah jujur aja, nggak usah bawa Nabi. Ya, aku memang pingin nikah lagi, udah begitu aja. Nah, nggak usah sampai berlindung di belakang Nabi. Nabi aja begini segala macam. Untuk ini tadi, ya memang kita katakan Nabi istrinya lebih, tapi aku juga ingin punya istri lebih. Kalau seandainya seperti itu. Nah, kadang mohon maaf, Nabi sering dijadikan alasan bagi orang yang mau menambah istri dengan itu tadi. Ya mohon maaf ketika itu bawa Nabi, tapi untuk sunnah yang lain lupa dia dengan Nabi. Nah jujurlah, bukan tak boleh. Boleh kalau seandainya bisa adil. Al-Quran yang bilang boleh. Nah, Al-Quran yang bilang boleh. Nah, jadi kalau seandainya gadis itu 7 hari 7 malam, kalau seandainya janda itu 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah, dan Nabi memang menikahi janda itu tujuannya untuk mengangkat derajat. Baginda Nabi SAW bersabda, ittaqullah fit dha'ifaini. Bertakwalah kepada Allah pada 2 orang yang lemah. Siapa 2 orang yang lemah yang dimaksud? Al-armilah was-sabiyul yatim. Janda-janda dan anak-anak yatim. Ini duanya adalah orang-orang yang lemah. Karena tidak lagi punya orang yang memberi nafkah. Maka perlu diperhatikan janda-janda miskin. Cukup dikasih bantuan, cukup dinafkahi, tak usah dinikahi. Dinafkahi saja. Kita lihat sana tua tuh kasihan, dah tak ada suaminya, kasih bantu. Supaya menghindarkan fitnah, jangan bapak langsung ngasih ke rumah janda tuh. Bapak punya istri, dek ini kasih sama tanggung jawab kita. Itu kata baginda Nabi, suruh perhatikan. Bertakwalah kepada Allah, kepada janda-janda dan anak-anak yatim. Jangan kita yang langsung ke situ. Jadi fitnah. Orang yang disuruh kok sama Allah ngasih makan janda, menafkahi janda, ya kan kita punya istri, lewat istri kita. Kalau seandainya kita yang ngasih langsung, jadi ceritaan orang satu kampung. Nah, baginda Nabi SAW itu sangat hati-hati dengan yang namanya fitnah perempuan. Pernah Rasulullah itu baru nikah sama Sayyidah Sofiyah. Jadi orang belum apa bahasa kita, belum tanda sama Sayyidah Sofiyah itu belum tanda. Kalau sama istri-istri Rasulullah yang lain mungkin udah tanda nih. Walaupun nengok dari jilbabnya aja, nengok dari pakaiannya aja udah tahu nih Sayyidah Aisyah kan gitu. Jadi pernah satu malam Rasulullah itu bertemu atau ngobrol sama Sayyidah Sofiyah di pinggir jalan. Sayyidah Sofiyah mau pulang, disusul dulu sama Rasulullah, ada yang mau disampaikan. Jadi Rasul ngomong sama Sayyidah Sofiyah di pinggir jalan, lewat orang. Begitu lewat dia ngelihat Rasul, kemudian tunduk, kemudian jalan lagi. Sama Rasul dikejar orang tadi itu. Nah, ya fulan ta'ala, ya fulan, bentar, sini bentar. Ada apa ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Innahal Sofiyah. Itu Sofiyah, istriku. Maksudnya Rasulullah takut orang tadi itu salah paham. Begitulah Rasulullah hati-hatinya sama masalah perempuan ini. Innahal Sofiyah, dia Sofiyah. Jangan mikir macam-macam gitu. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasul, aku nggak akan punya pikiran macam-macam sama engkau ya Rasul. Masa aku suuzon sama dirimu?
Apa kata Rasulullah? Fa inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu bisa masuk dari aliran darah. Mungkin waktu nengok tuh nggak mikir, tapi beberapa hari kemudian, itu siapa ya? Oh, Rasul aja pun rupanya mau yang ngomong sama perempuan di jalan. Akhirnya Rasul langsung tepis tuh tadi. Makanya jangan menimbulkan fitnah yang seperti tadi itu. Jangan nimbulin fitnah yang seperti tadi itu. Ini yang kita laki-laki, kalau ada kawan kerja yang menghubungi perempuan atau bagaimana, jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai timbul fitnah. Kalau kita ada urusan sama seseorang, perempuan, usahakan jangan berduaan ketemunya. Kemudian kalau menelpon itu pun kalau bisa jangan di waktu-waktu yang memang mencurigakan. Nah, mohon maaf, saya sering banyak perempuan yang udah bersuami itu menelpon curhat. Seperti yang saya katakan, saya kalau udah gitu bentar. Kenapa saya panggil istri saya? Supaya tidak jadi fitnah. Supaya nggak jadi fitnah. Nah, jadi maka, alhamdulillah, istri saya tak pernah curiga. Nah, WA saya dipegang sama istri saya. Mau gimana lagi curiga? Saya nggak punya handphone Android, jadi WA digandakan di situ. Segala macam masuk di situ. Nah, mau dari jamaah perempuan segala macam dah. Beliau yang sortir. Karena saya pun merasa ya nggak mau terganggu dan nggak mau diganggu dengan permasalahan yang seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi kalau janda 3 hari 3 malam berturut-turut. Nah, dengan tiada qadha bagi istri yang lainnya. 7 hari itu mungkin memakan waktu istri yang lain kan gitu. Misal 3 hari 3 hari. Datang orang baru malah 7 hari. Kan berarti termakan nih waktu madu-madunya yang lain. Apakah itu wajib diqadha? Tidak. Itu tak wajib diqadha. Nah, tiada qadha bagi istri yang lainnya. Dan sunnah dikhiarkan. Di situ dia ditulisnya apa? Dikhabarkan. Agaknya dikhiarkan. Kalau dikhabarkan apa artinya? Diberitahu. Karena nggak cocok dikhabarkan. Agaknya dikhiarkan. Kalau dikhiarkan apa artinya? Disuruh milih. Kalau dikhiarkan itu disuruh milih. Ini saya pribadi, nanti coba ditanya lagi kepada guru-guru yang lain, apa cocok itu kalau diartikan dikhiarkan. Saya sepertinya cenderungnya dikhiarkan. Kenapa? Karena redaksi berikutnya begini. Dan sunnah dikhiarkan, kalau dikhiarkan ya, dan sunnah diberi pilihan. Istri yang janda, antara 3 hari 3 malam dengan tiada qadha, dan 7 hari 7 malam dengan diqadhakan bagi segala istri yang lainnya. Jadi gini, kalau nikah sama gadis kan memang jatah dia 7 hari. Tapi kalau nikah sama janda, itu kan jatah si janda 3 hari 3 malam. Nah, tapi dia boleh gini, kau mau 3 hari 3 malam ini, atau kita bersama 7 hari, tapi nanti 4 harinya itu akan aku qadhakan untuk madu-madumu yang lain. Paham maksudnya? Nah, jadi dia boleh diberi pilihan. Nah, kalau begitu cocoknya dikhobarkan atau dikhiarkan kira-kira? Dikhiarkan, diberi pilihan. Mau 3 hari saja tanpa qadha untuk yang lain, atau mau 7 hari tapi ya nanti ku qadha untuk yang lain. Nah, begitu. Jadi dikasih pilihan seperti itu. Nah, ingat, ini kita belajar dengan niat untuk diajarkan lagi. Jadi supaya ketika nanti sampai di pembagian itu maksudnya apa begitu. Nah, ini pun terkadang tidak semua kalimat saya pahami. Banyak kalimat-kalimat, apalagi Arab Melayu nih, kalau udah nggak paham, bingung. Nah, nggak ada kamusnya. Nggak ada kamusnya. Sampai di daerah mana saya buat? Ada kamus untuk Matla'ul Badrain ini sudah ada, saya lihat di Shopee. Kalimat-kalimat yang sulit di dalam kitab Matla'ul Badrain itu udah ada yang nyusun. Sabilal Muhtadin juga begitu. Apa maknanya? Matla'ul Badrain saya lihat terakhir di Shopee udah ada juga. Nah, itu tadi. Karena terkadang memang agak sulit bahasanya. Terutama nanti ketika mengkaji bab yang halal, yang haram, apa nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan, kadang nggak paham. Sulit betul. Nah, dan tiada giliran, gitu ya, sampai situ kita. Dan tiada giliran bagi istri yang musafir. Ini gini, istri 3, 2 hari, 2 hari, 2 hari, misalnya gitu.
Pokoknya pas gilirannya 2 hari yang ini pas giliran dia lagi musafir. Nah, itu dia dapat giliran nggak? Nah, maka nggak dapat giliran, tapi nanti banyak syaratnya nih. Dan tiada giliran bagi istri yang musafir tiada dengan suaminya. Kalau dia musafirnya sendirian, nggak sama suami, nah itu dia nggak dapat giliran. Lagi tiada dengan izinnya, udahlah tidak dengan suami, nggak izin suami. Ibu-ibu mohon maaf, kalau mau keluar rumah izin suami, Bu. Kecuali sudah pasti diketahui izinnya. Nah, makanya dari awal disepakati, Bang, kalau aku keluar-keluar belanja, ya belanja belilah. Kalau seandainya ke tempat tetangga nggak masalah. Ya pokoknya kalau dekat-dekat sini silahkan lah. Dan memang hukum keluarnya perempuan itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, haram perempuan keluar tanpa mahram atau tanpa wanita yang bisa dipercaya kalau lebih dari 2 marhalah. Pokoknya ukuran qashar salat. Jadi kalau ada perempuan berangkat dari sini sendirian sampai Medan, itu dalam mazhab Syafi'i haram. Walaupun nanti ada kaul berikutnya, kecuali sudah dipasti aman daripada fitnah. Tapi kalau mau tamatnya harus ada kawan, minimal perempuan lain yang memang siqah, yang bisa dipercaya, ataupun mahram ataupun suami. Nah, jadi jangan suka pergi sendirian. Jangan suka pergi sendirian kalau lebih dari 2 marhalah atau sampai 2 marhalah. Kalau dekat boleh. Nah, TKI segala macam itu akhirnya kan jadi banyak fitnah. Kecuali kalau dia bareng-bareng rame-rame. Kalau rame-rame. Kalau sama anak kecil yang kira-kira bisa menjaga dirinya dari fitnah, boleh. Kalau anak kecilnya nggak bisa jaga itu, ya sama aja. Wujuduhu ka'adamihi. Ada macam tak ada. Orang kecil kali pula, umur 2 tahun. Bisa apa? Nah, jadi maka ini hukum berjalannya perempuan keluar rumah. Nah, jadi kalau perempuan ini keluar rumah tidak bersama suami dan tidak izin suami, dia tidak dapat giliran. Dia tidak dapat giliran. Jika musafirnya karena hajat suaminya sekalipun, walaupun itu untuk keperluan suami. Bang, kok tak nginap apa Bang di rumahku? Lah kau waktu giliranmu tak ada. Ya gantilah Bang waktunya. Nggak ada cerita diganti. Bang, aku pergi itu tahu Bang, aku belikan baju Abang. Aku belikan sendal Abang, sepatu Abang. Walaupun untuk keperluan suami, kalau dia keluarnya tanpa suami dan tanpa izin suami, tidak dapat giliran. Bisa paham maksudnya? Walaupun untuk keperluan suami. Satu kasus tuh, ditandai sampai situ satu kasus. Nah, kasus keduanya, atau musafirnya dengan izin suaminya, tiada karena hajatnya. Yang kedua yang nggak dapat giliran, diizinkan suami, keluar tanpa suami, tapi bukan untuk urusan suami. Bang, bolehlah aku pergi ke Medan, misal gitulah. Atau bolehlah aku pergi kemana, mau apa? Mau belanja bajuku, mau belanja apalah segala macam. Bukan keperluan suami. Nah, ataupun mau nonton ini, nonton itu, segala macam lah. Mau jumpa kawan. Kata suami, ya udahlah, kalau kamu mau pergi-pergilah. Izin Abang, izin. Iya Bang, udah lama aku tak jumpa kawan tuh, udah silahkan. Keperluan suami itu? Bukan. Lalu ternyata pas gilirannya dia belum balik. Dapat giliran? Enggak. Nah, kenapa? Karena bukan hajat suami. Jelas, ini yang kedua. Nggak dapat giliran juga. Bersalahan. Nah, ini berbeda hukum. Artinya kalau udah bersalahan, ini yang dapat giliran. Nah, ini yang dapat giliran. Bersalahan jika musafir istri serta suaminya. Jikalau tiada dengan izin sekalipun. Nah, dia pergi sama suaminya, walaupun nggak dikasih izin. Nah, tahu-tahu membonceng aja di belakang mobil. Iya, kok ikut deh? Aku pokoknya mau ikut Abang. Kan udah aku bilang tahu saya ikut, tapi tetap ikut dia. Dapat nggak gilirannya? Dapat. Ya orang sama suami dia pas di gilirannya. Paham maksudnya? Nah, dah. Jikalau dengan tiada dengan izin sekalipun, ini berarti dapat, kan gitu. Dah. Jika tiada ditegahkan dia, oh mohon maaf. Ini kalau seandainya suami nggak ngelarang, artinya suami diam aja. Kadang Dek, aku mau pergi mana ke Medan, ya Bang.
Masuk suami ke mobil, dia diam-diam menyelinap di belakang. Ada suami yang larang tadi? Tak ada, kan gitu. Mohon maaf tadi salah contohnya. Kemudian setelah berangkat, rupanya jumpa sama istri situ. Iya. Sejak kapan kau di sini? Aku pokoknya mau ikut abang. Ya udah, karena nggak ada larangan. Tapi kalau dilarang nanti tak dapat. Kau tak boleh ikut. Rupanya tetap aja dia menyelinap ikut. Nah, itu tak dapat nanti. Nah, itu dapat giliran. Kalau pergi sama suami, walaupun tidak diizinkan suami, tapi suami nggak ngelarang, diem aja suaminya. Atau musafir istri tiada beserta dengan suaminya, tetapi dengan izinnya lagi karena hajatnya. Istri pergi nggak ikut suami, nggak ada suami, tapi dia perginya izin suami dan memang untuk urusan suami. Bang, aku izinlah pergi aku ke mana misalnya Kisaran gitu misalnya. Nah, mau apa? Mau belikan baju abang, mau belikan sepatu abang. Nah, oh ya udahlah, boleh bang, boleh. Ini ketika dia pergi, pas dapat gilirannya, rupanya dia tak ada. Wajib nanti nggak dikasih gilirannya? Wajib, wajib dikasih. Kenapa? Izin dan untuk hajat suami. Kalau izin tidak untuk hajat suami, dapat nggak? Tak dapat. Kalau tidak izin dan untuk hajat suami, dapat atau tidak? Tidak dapat juga. Jadi yang dapat itu kalau diizinkan dan untuk hajat suami. Nah, ini nggak usah dalam-dalam kali pun tak masalah lah. Yang penting maksudnya paham kalau nanti nak mengajarkan begitu maksudnya. Diqodokan bagi istrinya barang yang luputnya akan dia, ya diqodokan. Waktu istri pergi itu 2 hari dan ganti 2 hari. Nah, bermula suami yang berkehendak musafir karena hendak berpindah. Musafir bukan musafir merantau. Musafir bukan sehari 2 hari. Musafir mau pindah rumah nih. Mau pindah rumah. Safarun naql. Nah, safar mau pindah rumah. Nah, ini biasa tinggal di Kuala Tanjung. Yang satu istrinya di Pajak Sore, satu Medang Deras, satu Sungai Padang misalnya. Nah, itu begitu. Habis itu dia mau hijrah ke Medan. Tapi bukan sekedar kerja, memang pindah rumah ke sana. Nah, suami yang mau safar, mau musafir, tapi untuk berpindah. Tiada harus. Apa maksud tiada harus? Nggak boleh. Apa artinya hukumnya? Haram. Nah, haram, tak boleh. Ia membawa setengah mereka itu dan tinggalkan setengahnya. Nggak boleh satu istri aja dibawa ke sana, 2 lagi dibiarkan di sini. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali dia memang dapat orang Medan. Ini orang sini dibawa ke sana. Lain 2 sini. Nggak boleh. Nah, dan tinggalkan setengahnya. Itu satu nggak bolehnya. Haram. Kalau cuma bawa 1 atau bawa 2, 1 lagi tinggal sini. Nah, tak boleh. Nah, nanti di bawah kita lihat ada nggak ketentuan kalau rela. Nah. Dan tiada harus ia tinggalkan sekaliannya. Nggak boleh juga 3-3-nya nggak ada yang dibawa. Nah, kenapa? Karena nanti membuat istrinya terlantar. Mungkin beginilah. Ini wallahu a'lam. Apakah hukum ini berkembang dengan perkembangan zaman yang memang jarak jauh udah terasa dekat? Karena nanti alasannya saya baca di sebagian kitab ilahnya itu akan membuat istri terlantar daripada gilirnya, payah ngasih makannya, segala macam. Nah, tapi kalau cuma Medan, kemari udah tol tadi saya naik tol biasa 2,5 jam, 2 jam udah dapat. Nah, apakah itu akan berubah dengan seiring itu? Allah alam. Nah, karena ini termasuk kajian yang nggak terlalu dalam biasanya dibahas. Nah, entah kapan pula berbilang istri. Jadi kadang nggak dibahas terlalu dalam. Pokoknya intinya beginilah. Nah, jadi nggak boleh ditinggalkan sekaliannya. Jadi bagaimana sikapnya ketika dia mau pindah rumah? Bahkan itu artinya tetapi ya. Tetapi hendaklah ia pindahkan sekaliannya. 1, 3-3-nya dibawa ke Medan. Nah, atau ditalakkan sekaliannya, ceraikan 3-3-nya. Nah, baru pindah ke Medan. Kalau nggak bisa bawa 3-3-nya. Nah, atau dipindahkan setengahnya dan ditalakkan yang tinggalnya.
atau dia bawa satu, duanya yang di sini ditalak. Ah, itulah pilihannya. Ah, payah kan, rumit kan? Udahlah makanya tak usah lah. Nah, payah, rumit nah. Tadi ribet urusannya, banyak kali aturannya. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, udah kalau nggak bisa adil, nggak bisa ngikut ini semua, udah satu aja. Satu aja. Nah, ini mohon maaf. Kalau sekelas masyayikh, ulama-ulama yang memang udah menguasai hukum, lalu mohon maaf dia punya istri lebih dari satu, rasanya aman, dia paham semua hukum-hukumnya. Ini yang mohon maaf, toharoh aja pun tak paham, istrinya 4. Gimana? Ini hukum begini paham nggak dia nih begini? Akhirnya takutnya nanti dosa terus yang dia buat tadi. Yang kemarin tuh giliran tak boleh singgah kemari, kalau begini, kalau begitu. Kan ada tuh semalam tuh. Kalau bukan pas memang gilirannya, kalau siang hari boleh singgahnya ngapain, kalau malam hari boleh singgahnya ngapain. Ya Allah ya Rahman. Belum terkaji sampai situ, keinginan dah kuat kali. Nggak boleh. Nah, khawatir nanti dosa terus. Ingat ada satu ungkapan. Jadi kata ulama, kenapa ulama menjadikan taharah di bab awal fikih dan menjadikan jihad di bab akhir fikih? Maka di situ dijawab li alla yujahid man la yuhsinul wudu, supaya jangan sampai orang yang berjihad tak pandai wudu. Nah itu katanya. Jihad semangat kali, ditanya rukun wudu berapa tak paham. Itu khawatir itu. Supaya jangan sampai berangkat jihad orang yang tak pandai wudu. Gitu juga nikah ini di bab keberapa coba? Habis ibadah, muamalah, munakahat, kan itu. Supaya jangan nikah orang yang tak pandai wudu, itu maksudnya. Nah, ini wudu pun tak pandai, mandi wajib tak pandai, udah menikah. Yang namanya nikah harus tahu mandi wajib, kan begitu? Karena kalau orang udah nikah pasti mandi wajib, kan bukan cuma colek-colekan aja nikah, bukan cuma cubit-cubitan aja, pasti dia harus mandi wajib setelahnya. Makanya toharoh didahulukan. Nah, jadi maka kalau mau pindah ukurannya tadi bawa semua, atau tak dibawa semua tapi ditalak semua, atau bawa sebagian yang tak dibawa ditalak. Nah, itulah ukuran. Nah, itu kalau mau pindah. Atau berkehendak musafir tiada karena hendak berpindah, atau musafirnya bukan mau pindah, mau jalan-jalan, mau merantau sehari, 2 hari, 3 hari, atau berapalah malam. Nah, jadi ini musafir tidak karena hendak pindah, akan sebagai safar yang mubah. Nah, akan sebagai safar yang mubah apa tuh maksudnya? Segala macam bentuk safar yang mubah. Ya pokoknya bukan pindah. Mau tamasya, mau bekerja, mau belajar, mau mengaji, terserah. Pokoknya safarnya safar mubah. Berarti ada safar haram ya? Ada. Kalau masalah safar nih, itu ada beberapa macam. Ada safar halal, ada safar maksiat. Safar maksiat terbagi berapa? Terbagi di 3. Pertama, maksiat dengan safarnya. Kedua, maksiat di dalam safarnya. Yang ketiga, maksiat dengan safarnya di dalam safarnya. Macam-macam hukumnya. Kalau yang maksiat dengan safarnya, itu yang memang dia berniat maksiat untuk melakukan perjalanan. Misal mau ngapain ke Medan, mau jumpa pacar. Itu berarti niatnya sudah niat maksiat. Maka tidak berlaku rukhsah baginya. Gak boleh dia tidak sholat Jumat. Gak boleh dia tidak puasa Ramadan. Gak boleh qashar, gak boleh jamak. Nah, gak boleh usap khuf sampai 3 hari. Pokoknya rukhsah orang musafir nggak berlaku bagi dia. Kenapa?
niat musafirnya maksiat. Yang kedua ada musafir ada maksiat di dalam safarnya. Kalau ini kita sering. Mau kemana? Mau ke Medan. Ngapain? Jualan. Di tengah bus, duduk sama perempuan, melihat auratnya, maksiat nggak tuh? Maksiat. Masih boleh kosor nggak? Boleh kalau ini. Karena bukan maksiat, bukan perjalanan yang menjadi maksiat. Nah, kalau maksiat dengan safar di dalam safar panjang, nantilah bukan di sini babnya. Nah, pokoknya segala bentuk musafir yang mubah, halal baginya membawa setengah mereka itu dan tinggalkan setengahnya. Maka boleh bagi si suami membawa seorang istrinya meninggalkan yang lainnya. Atau ditinggalkan sekaliannya, atau boleh juga ditinggalkan sekaliannya. Tak ada yang dibawa. Tetapi dengan dibuangkan undi, tapi harus diundi. Istrinya 3. Abang mau kemana? Abang mau ke Tanjung Bali 3 hari. Ikutlah aku. Yang satu bilang akulah, satu bilang akulah pula. Nah, kan rebutan. Gimana? Undi. Nah, ompiang lah kalian. Nah, siapa yang menang dia yang ikut. Nah, terserahlah bagaimana cara undinya. Nah, maka dibuangkan undi pada masalah yang pertama. Yang mana itu yang pertama? Yang dibawa sebagian, ditinggalkan sebagian. Nah, dan diqodhokan masa iqomahnya bagi segala istrinya. 3 hari di sana, ya diqodho sama yang lain, tetap. Nah, itu tadi. Yang ditinggalkan itu. Jadi untuk istri-istrinya yang tak dibawa, diqodhokan masanya. Nah, jika ia sekedudukan dengan istri yang dibawanya, kalau tinggalnya menetapnya sama dengan istri yang dibawanya. Tapi kalau beda rumah pula nggak wajib diqodho, orang walaupun dibawa tapi nggak bareng-bareng. Paham maksudnya ya? Sekedudukan itu satu tempat pada masa iqomahnya. Bersalahan jika tiada ia sekedudukan. Misal musafir dari sini ke Medan, berapa lama di Medan? 3 hari. Abang di mana? Aku di Amplas. Nah, istri yang abang bawa taruh mana? Nah, ya dia aku taruh di Tembung. Kan beda tuh kedudukan. Jadi kalau masa iqomahnya itu nggak satu tempat, nah itu nanti beda kasus. Nah, jadi itu nanti nggak wajib diqodhokan untuk madu-madunya yang lain. Nah, sekedudukan dengan dia pada masa iqomahnya. Seperti bahwa ia asingkan akan dia, maka tiada wajib qodho. Kalau begitu tidak wajib qodho. Orang nggak satu rumah. Nah, tiada wajib qodho masa iqomahnya. Adapun musafir, apa itu? Masa. Dan adapun masa pergi musafir dan masa kembalinya, tiada wajib atas suami qodhokan dia. Masa perjalanannya itu nggak dihitung. Nah, kan nggak bisa ngapa-ngapain perjalanan. Waktu iqomahnya, waktu mukim, waktu singgah. Nah, dan keluar dengan safar yang harus itu, safar yang tiada harus. Safar yang haram, maka tiada halal baginya ia musafir dengan seorang daripada mereka itu. Kalau musafirnya untuk maksiat nggak boleh bawa istri. Nah, bermula akan datang insya Allah.